Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdulillahirabbil rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya kita bisa melaksanakan perkuliahan pada hari ini meskipun hanya melalui online saja, namun tidak membatalkan semangat kita untuk terus dalam belajar dan menuntut ilmu. Tak lupa saya terima kasih banyak ke beberapa adimus dan SEMM sampai bersama mata kuliah Islamic Marketing and Management yang telah memberikan kepercayaan pada saya untuk mengikutsertakan diri saya dalam perkuliahan pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alexander, NIM 1201 Di sini saya akan membawakan materi pelaku konsumen 2. Baik, langsung saja. Saya akan membawakan materinya adalah pelaku konsumen 2 atau yang disebut marginal. Ini berkaitan langsung kepada konsumen, yang dimana konsumen adalah daya target atau daya bagaimana penjualan kita baik atau tidak, seperti itu. Nah, jadi ketika penjual ini bukan hanya menciptakan barang yang bagus atau barang yang berkualitas, namun juga harus melihat ke depan bagaimana pelanggan atau pembelinya itu merasa puas dan nyaman. Nah, jadi penilaian dari pelaku konsumen 2 ini yang berbunyi dan sering terjadi adalah manusia atau penjual akan berusaha untuk memenuhi berbagai macam kebutuhannya sampai pada tingkat intensitas yang sama. Nah, jadi konsumen 2 ini ya, pelaku konsumen 2 ini berkaitan langsung dengan adanya peningkatan atau kenyamanan intensitas yang sama. Adapun contoh, misalkan dalam pelaku konsumen ini yang sering kita jumpai itu seperti contoh, saat mempunyai uang sebesar Rp100.000, Anda akan cenderung menghabiskan uang untuk berbagai kebutuhan. Misalnya seorang pelajar membelanjakan uang untuk jajan, membeli buku tulis, buku bacaan, alat tulis. Nah, jadi pelaku konsumen 2 ini berbeda dengan pelaku konsumen 1. Pelaku konsumen 1 ini berkaitan langsung dengan kepuasan mereka dalam berbelanja. Namun berbeda dengan pelaku konsumen 2 yang dimana kepuasannya ini datang dan ada apabila dia membelanjakan uang dia yang ia miliki dengan berbagai jenis barang dan berbagai jenis merek yang mereka inginkan, seperti itu. Terus lalu dalam pelaku konsumen 2 ini kepuasan atau kenyamanan mereka itu tergantung dari produk dan bermacam jenis barang yang kita jual. Jadi semakin mereka datang dan melihat barang-barang kita, melihat stok-stok yang kita miliki bermacam atau tidak, pasti mereka akan membeli. Sebab pelaku konsumen 2 ini memiliki ciri-ciri, yaitu dengan cara membeli hingga kenyamanan yang mereka dapat adalah dalam berbelanja. Selain itu, ketika Anda memiliki produk bukan cuma satu saja, namun lebih, itu bisa menarik daya saing dari pelaku konsumen 1. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan pemenuhan kebutuhan yang akan memperhatikan berbagai macam kebutuhan lainnya. Dan perubahan mencapai kepuasan yang mendekati sama dari berbagai macam pemenuhan kebutuhan tersebut. Nah, bisa kita simpulkan, jadi pelaku konsumen 2 ini adalah tipikal konsumen yang sangat puas apabila membeli produk lebih dari satu dan lebih kepada menghabiskan uang yang mereka miliki. Dan baiknya lagi untuk konsumen, maksud saya pada produsen, kita lebih menguntungkan atau mengutamakan kepada konsumen 2. Sebab
konsumen 2 ini lebih mengarah kepada orang-orang yang sering berbelanja dan sering beli barang yang kita sediakan. Bisa kita simpulkan, pelaku konsumen 1 dan pelaku konsumen 2 itu memiliki karakteristik dan cara pemikiran berbeda, mereka bermacam-macam. Yang misalkan contoh, pelaku konsumen 1 ini adalah pelaku yang membeli barang apabila mereka sudah puas dan mereka sudah mendapatkan kebutuhannya. Namun berbeda dengan konsumen 2. Konsumen 2 ini puas apabila konsumsinya atau membeli barang itu lebih dari satu produk dan bermacam jenis produk seperti itu. Mungkin ini poin yang bisa saya sampaikan, resumennya bisa saya sampaikan juga. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.